dan tetap laksanakan pelayanan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anggota Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Pemulihan Pos PI Batu Riti. Malam hari ini kita tidak beribadah bersama-sama, namun saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan, merekamnya dan membagikannya kepada saudara-saudara sekalian, supaya saudara dapat mendengar firman. Renungan ini saya beri judul Hidup untuk Bersaksi. Virus corona membuat suasana jadi mencekam. Ketakutan dan kecemasan melanda masyarakat seluruh dunia, tidak hanya di kota, tetapi juga di desa-desa. Banyak rumor beredar tentang virus corona Wuhan yang sengaja direkayasa. Tetapi para ilmuwan melawannya dengan sejumlah bukti bahwa virus tersebut bukan dihasilkan oleh laboratorium. Jika virus tersebut memang hasil rekayasa, berarti musibah ini dibuat oleh manusia sendiri, dihasilkan oleh otak yang cerdas, tetapi hati yang jahat. Tetapi jika itu tidak benar, maka kita mau memandangnya bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji iman kita kepadanya. Selain kecemasan, virus ini ternyata juga membuat perbedaan pendapat yang cukup tajam di masyarakat, bahkan di antara para pengikut Kristus, khususnya para pemimpin gereja. Perbedaan pendapat muncul dalam menyikapi himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus dengan social distancing, menghindari perkumpulan orang, dan menjaga jarak dengan tiap orang. Dalam imbauan tersebut termaktub imbauan untuk beribadah di rumah. Hal inilah yang memecah gereja-gereja menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menyediakan ibadah di gereja, diganti dengan ibadah secara live streaming, siaran langsung, atau dengan kunjungan pendeta atau pelayan ke rumah jemaat jika anggotanya belum banyak. Kelompok ini mendasarkan keputusannya atas ketaatan terhadap pemerintah. Sedangkan kelompok kedua memilih untuk tetap beribadah dengan alasan tidak perlu takut terhadap virus dan bahwa ibadah atau persekutuan merupakan identitas Kristen yang tidak mungkin ditiadakan. Kita GBAI Pemulihan Pos PI Batu Riti baru mengambil keputusan pada Sabtu malam bahwa kita tidak mengadakan ibadah umum dan mempersilahkan jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing. Alasannya bukan takut terhadap pemerintah, tetapi menghormatinya. Bukan takut terhadap virus, tetapi berkewajiban untuk mencegahnya. Juga karena bertenggang rasa atau ikut merasakan perjuangan para medis yang bekerja keras menolong orang-orang yang terpapar virus tersebut, yang mengimbau kita untuk tinggal di rumah. Jangan sampai kejerobohan kita justru menyebabkan makin beratnya perjuangan mereka dan bahkan mungkin mengorbankan mereka. Tetapi lebih utama dari semua itu, kita perlu memiliki sikap yang benar atau alkitabiah
terhadap pandemi yang sedang menimpa kita ini. Tentu saja kita berdoa agar musibah ini segera berlalu. Tetapi seandainya masalah ini berlangsung lebih lama, sehingga tercipta kesusahan lebih besar, dan manusia berada dalam kesusahan besar, sikap apa yang harus kita miliki sebagai orang beriman? Kitab Kejadian mencatat dua kesusahan yang terjadi pada manusia, yaitu pada zaman Nuh, ketika Allah memusnahkan manusia melalui air bah, dan zaman Lot, ketika Allah memusnahkan manusia dengan hujan api dan hujan belerang. Sedangkan Daniel memperoleh penglihatan tentang kesusahan besar yang akan menimpa umatnya. Ini tertulis dalam Daniel 10 ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan besar. Paulus juga berkata tentang masa yang sukar dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu mungkin inikah saatnya Allah menghukum manusia berdosa dengan virus corona? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Mungkin saja melalui pandemi corona, Allah sedang melatih orang percaya, sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi masalah atau kesusahan besar. Pertanyaan penting, apakah yang semestinya kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini? Mari kita ingat bahwa kita dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menjadi saksi Kristus. Jadi, ketika kita beribadah di gereja dalam kumpulan besar, kita bersaksi sebagai umat Kristus. Ketika kita beribadah di rumah bersama keluarga atau kumpulan kecil, kita adalah saksi-saksi Kristus. Ketika kita bekerja, kita sadar sepenuhnya sebagai saksi Kristus. Ketika kita bertemu dengan orang yang merasa cemas karena masalah virus atau lainnya, kita bersaksi tentang kemurahan hati Kristus. Pepatah dunia mengatakan, hidup segan, mati tak mau. Artinya hidup bosan karena menderita, tetapi takut mati. Serba salah memang. Tetapi peribahasa itu tidak berlaku bagi orang percaya. Bagi kita, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam ayat 23 dan 24, Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam konteks pandemi corona, kita sudah melakukan pencegahan semaksimal mungkin, mengikuti baik petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh yang berwenang. Tetapi jika Tuhan menghendaki kita pulang melalui terpapar virus corona, kita mengakhiri penderitaan kita di dunia dan berbahagia bersama dengan Kristus di surga. Tetapi jika kita tetap hidup melewati pandemi ini, hidup kita akan berguna dengan menjadi saksi Kristus. Suatu hari saya menyeberang dari Bali ke Lombok menumpang feri. Lama pelayaran sekitar 4 jam. Waktu itu angin kencang dan terjadi ombak yang besar. Saya merasa takut dan berdoa, dan Tuhan memberi pengertian kepada saya bahwa jika feri ini tenggelam, saya akan bersama dia, dan jika selamat, saya akan dapat melayani Tuhan dan bertemu dengan saudara-saudara saya di Lombok. Dengan pemahaman itu, saya memperoleh kesempatan
dan keberanian untuk bersaksi kepada beberapa penumpang di dalam feri tersebut waktu itu. Jadi saudara-saudaraku, tetaplah waspada, tetapi tidak perlu cemas menghadapi pandemi corona ini, dan tetap laksanakan pelayanan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati.